ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah.
membawa hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau menebus kami dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu selamatkanku, cinta-Mu pulihkanku, besar kasih setia-Mu kepadaku. Darah-Mu selamatkanku, cinta-Mu pulihkanku, besar kasih setia-Mu kepadaku. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh
Engkau menolong hidupku. Kami akan nyanyikan kebaikan, kasih, Your love, oh God. Kami akan nyanyikan, tinggikan Engkau selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus, kemuliaan selamanya bagi Yesus, sampai selamanya. Kami percaya kuasa kemuliaan-Mu ada dalam hidup kami. Kami memiliki Tuhan yang mempunyai rencana yang besar dalam hidup kami, yang kami sembah, kami tinggikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin share tentang mau dibawa kemana hidup ini. Hidup adalah satu perjalanan misteri yang kita tidak pernah tahu arahnya jika kita berjalan sendiri. Hidup itu, jika kita di luar Tuhan, firman Allah berkata, kita tidak akan pernah tahu memiliki pengharapan di dalam Kristus. Karena hidup ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Jika kita berjalan di luar Tuhan, kita tidak akan menemukan tujuan hidup kita. Tidak akan kita pernah tahu kenapa kita ada di dalam dunia ini. Dan kita bahkan tidak tahu arah jalan hidup kita kemana. Tapi jika kita memiliki Yesus, jika kita memiliki Tuhan, jika kita mengenal siapa pencipta kita, siapa yang membuat kita ada di dunia, siapa Tuhan yang menghadirkan kita, yang merancangkan rancangan yang luar biasa. Jika kita tahu, kita akan melihat ada rencana yang luar biasa besar dan hidup kita sangat berarti. Kita tidak bisa berkata kita akan melakukan
punya harapan, punya sesuatu yang besar. Tidak salah kita berharap, tapi pengharapan kita hanya sepenuhnya kita taruh kepada Kristus. Tidak salah kita meminta, tidak salah kita bermimpi, tapi sekali lagi sesungguhnya seluruh hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Dan Dia merindukan kita berjalan berdampingan, berjalan bersama dengan Kristus. Kita tidak bisa mengarahkan tujuan hidup kita seperti apa, tapi ketika kita bisa mengarahkan tujuan hidup kita dan diselaraskan dengan rencana Allah, itu akan menjadi dua kekuatan yang sangat luar biasa, di mana Tuhan sangat menghargai juga kerinduan, mimpi, privacy, seluruh hal yang sangat pribadi dalam hidup kita. Dia Maha tahu dan Dia juga menghargai itu. Tetapi jauh kedalaman dan lebih dari dalam hati kita, cinta Tuhan itu lebih luas dari samudra. Rencananya itu jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, dari yang kita mimpikan, dari yang kita harapkan. Sebab itu saudara, ketika kita menemukan Tuhan, sesungguhnya kita menemukan harta yang terindah, yang tidak pernah bisa dicuri oleh siapapun. Sehingga ketika kita tidak ada dalam dunia, kita tahu hidup sesungguhnya kita sudah jalani, kita sudah mengerti, kita bahkan sudah melihat hidup bersama dengan Kristus adalah hidup yang sangat mengagumkan, saudara. Ada satu firman Tuhan yang berkata bahwa ketika kita ingin merencanakan sesuatu, ketika kita ingin melakukan sesuatu, tapi ketika kadang kita lupa siapa kita lupa hidup ini sangat singkat. Sehingga perlunya kita sungguh-sungguh membuat Tuhan terlibat penuh dalam seluruh area hidup kita. Bukan hanya soal ketika iman kita bertumbuh dalam kekristenan, tetapi dalam seluruh area hidup kita. Biarkan Kristus bertahta, biarkan Tuhan pegang kendali, biarkan Tuhan mengarahkan kita kepada seluruh rencananya yang ilahi, saudara. Ada sebuah firman Allah yang berkata seperti ini. Di dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan seperti ini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita pernah tahu bahwa uap itu hanya sebentar kemudian hilang, saudara. Dan hidup manusia digambarkan Tuhan seperti halnya uap, asap yang membumbung dan kemudian dicari tidak berbekas. Kehidupan kita tanpa Kristus akan menjadi sesuatu yang tidak ada gunanya, hilang begitu saja, lenyap ditelan bumi dan begitu saja tidak ada jejaknya lagi. Tetapi berbeda ketika saudara melibatkan Tuhan dan membuat Tuhan yang pegang kendali, mengarahkan hidup kita. Sehingga kita bukan lagi berkata ke arah mana aku akan dibawa, tapi kita akan tahu bahwa Tuhan membawa hidupku ke arah, ke jalan yang mengagumkan bersama dengan Kristus. Dia tidak pernah berkata bahwa semua jalan itu adalah mulus, tapi Dia berjanji jika kita melewati jalan yang berliku, berbatu, akan ada Tuhan di sana yang menguatkan tangan kita, yang menguatkan lutut yang goyah, yang memberikan bahu yang kuat. Sehingga bukan saja kita dikuatkan, tapi kita akan selalu melihat Tuhan. Setiap jam, setiap waktu Anda akan melihat Tuhan dalam seluruh area kehidupan kita. Sebab itu firman Allah berkata, jika hidup ini terlalu singkat, so short, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu melihat hidup ini sebagaimana Tuhan melihat. Dia tidak pernah menciptakan kita hanya sekedar ada memenuhi bumi ini, tapi Dia memiliki rencana ilahi, bahkan untuk ciptaan yang paling lemah, yang sangat terbatas. Bahkan mungkin ada di antara kita mungkin mengalami cacat di bagian tubuh tertentu, atau mengalami kekurangan di bagian-bagian kehidupan kita. Tetapi itu tidak akan menggagalkan rencana Tuhan, karena Dia melihat kita dengan pandangan yang sempurna. Yesaya 43 ayat 4 berkata bahwa sesungguhnya Anda dan saya ini mulia, berharga, precious di dalam pandangan Tuhan.
Di dalam pandangan manusia, di dalam pandangan orang, kita boleh tidak berharga, kita boleh kurang, kita boleh tidak ada gunanya, kita boleh banyak spot-spot kelemahan, kita boleh merasa produk gagal. Tapi beda di pandangan Tuhan. Dia melihat Anda dan saya utuh sebagai ciptaan yang ditebus dengan darah yang mahal. Dia melihat kita sebagai ciptaan yang sangat berharga dan sangat mulia. Sebab itu jika Anda dan saya menyikapi dan memandang bahwa hidup kita berharga dan mulia, kita akan menghargai hidup ini. Kita akan menghargai waktu yang diberi. Kita akan menghargai setiap umur yang diperpanjang, setiap jam, setiap menit, setiap hari. Bukan hanya setahun sekali kita merayakan ulang tahun. Untuk ukuran pandemi, merayakan ulang tahun di tahun pandemi adalah satu anugerah yang tidak ada terbilangnya, terukurnya, saudara. Dan bayangkan Anda tidak hanya diberikan 1 tahun, tapi every day, every hour, Dia pegang hidup kita, Dia pegang tangan kita. Bahkan Dia bukan hanya menyelamatkan, Dia menuntun, mengarahkan hidup kita. Jangan biarkan hidup kita selesai dengan sia-sia, berakhir dengan sia-sia, menghabiskan waktu dengan sia-sia. Tapi izinkan Yesus menjadikan kita pribadi yang mulia dan berharga. Firman Allah berkata bahwa kalaupun kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan, yang akan terjadi besok, paling tidak kita menghidupi satu hari demi satu hari bersama dengan Yesus. Alkitab mencatat, biarlah kesusahan sehari kita pikul sehari. Kadang kita tidak mampu menghadapi hidup ini karena kita memikul beban hari kemarin. Padahal hari kemarin Tuhan katakan sudah selesai, kita sudah ada di hari yang baru. Dan kadang kita lupa kita memikul beban di hari besok, lusa, bahkan bulan depan kita sudah pikul dari hari ini. Itu yang membuat kita kehabisan tenaga. Dan kita kadangkala melihat bahwa Tuhan curang. Kita mencurigai Tuhan. Dia tidak becus, Dia tidak adil. Dan masih banyak lagi pandangan kita yang kemudian sangat tidak adil sebenarnya, saudara. Karena sesungguhnya Tuhan belum menyelesaikan rencana untuk big picture-nya, untuk secara global, secara umum, dalam ukuran pandangan yang besar, yang sempurna, kita belum lihat. Dan Dia belum selesai. Kemudian kita mulai berkata bahwa Tuhan kau salah, Tuhan kau keliru, aku kecewa mengikut Engkau, aku kecewa melayani Engkau, aku kecewa sudah sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Engkau. Padahal masih jauh. Pandangan Tuhan yang jauh, rencana Tuhan yang jauh, yang besar dalam hidup kita belum digenapi. Jangan cepat-cepat curiga, karena Dia masih punya rencana yang luar biasa. Dia masih punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita perlu lakukan? Yang paling pertama, hargai hidup ini sebagai suatu anugerah yang mulia, suatu berkat yang tidak terbilang. Ada banyak orang yang dia pengen hidup, tetapi sudah Tuhan katakan selesai. Sementara kita yang masih hidup, tapi kita sudah tidak ingin hidup lagi. Sementara kita yang masih hidup, tapi kita sudah berasa bosan untuk hidup. Kadangkala kita sudah ingin menyelesaikan hidup ini. Ada orang bahkan yang sudah masih hidup tapi rohnya mati. Ada orang yang hidup tetapi rohnya mati, saudara. Pada sesungguhnya hidup kita sesungguhnya adalah bagaimana kehidupan rohani kita yang sungguh-sungguh ada dalam seluruh kepenuhan Kristus. Itu yang akan membuat kita boleh hidup, kita boleh kelihatan keren di luar, tapi jangan sampai kehidupan di dalam mati. Kita boleh casingnya bagus, tapi jangan sampai di dalam tidak ada kehidupan sama sekali. Kita boleh kelihatan dari luar oke, tapi jangan sampai di dalam sesungguhnya kita sudah banyak berkeluh kesah untuk cepat pulang, untuk kapan hidup ini dipanggil Tuhan. Tidak bisa kita melanjutkan hidup ini lagi. Sementara ada orang yang lain dari luar casingnya biasa, tapi dia sangat mensyukuri berkat anugerah yang setiap hari diterima. Karena firman Allah berkata, Dia memelihara kehidup kita. Sekalipun hidup itu seperti uap, tapi kalau kita menyikapi dengan baik,
Kalau kita melihat dengan cara pandang Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang sangat besar dalam kehidupan kita. Hargai setiap kehidupan ini, hargai setiap jam yang terus berputar, jam kehidupan. Karena akan datang waktunya jam itu akan berhenti. Bahkan ketika kita ingin jam itu tetap berjalan, tetapi sudah berhenti tepat pada jadwal yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita mendengar banyak orang hari-hari ini yang dalam sekejap dipanggil Tuhan. Seorang suami istri artis yang belum lama dipanggil Tuhan dengan cara yang menyedihkan sekali. Instastory-nya masih berjalan, Instastory-nya masih mengisahkan kehidupannya, tetapi ketika Instastory-nya belum selesai, terdelete 24 jam, kehidupan mereka sudah tidak ada. Betapa hidup ini sangat singkat. Apa yang kita perbuat, kita tidak bisa mengatur kita berapa lama untuk hidup, tapi kita bisa mengatur selama kita hidup. Hidup kita berarti, hidup kita bernilai, hidup kita memiliki pengharapan, hidup kita memiliki suatu tujuan ilahi. Tidak peduli berapa kali kita jatuh, berapa kali kita gagal, berapa kali kita ada di titik-titik penderitaan terendah, berapa kali Anda ada di bawah titik nol, berapa kali kita ada di jurang yang paling dalam. Tapi ketika kita mau melihat kepada Bapa, kepada Tuhan yang merancangkan rencana yang tidak ada satu manusia, tidak ada iblis yang sanggup menggagalkan. Karena Dia berkata bahwa rancanganku selalu sempurna, tidak akan pernah bisa digagalkan kecuali kita menggagalkan diri kita sendiri. Tapi saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya adalah orang-orang yang mau berkata, aku akan menghargai hidup, menghargai setiap nafas kehidupan yang diberikan. Kita tidur malam, bangun pagi masih bernafas. Thank you Jesus. Kita menjalani hidup sepanjang hari, terima kasih Tuhan. Menjalani sebulan lagi ditambahkan, terima kasih Tuhan. Apalagi setahun ditambahkan, terima kasih Tuhan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kedua, apa yang kita sudah isi selama tahun yang telah diberikan. Jika Anda 50 tahun, berapa tahun terbuang percuma tanpa Allah di dalamnya, tanpa Kristus di dalamnya. Tapi hari ini mari kita mulai sesuatu yang baru, dengan tahun yang Tuhan tambahkan, dengan umur, dengan kesempatan hidup yang Tuhan tambahkan. Aku mau menghidupi hidup ini dengan benar. Hidup ini, jika hanya satu kali kita hidup, tapi kita menghidupi dengan cara yang benar, itu sudah lebih dari cukup. Karena hidup kita tidak selamanya di dunia. Hidup sesungguhnya ada di surga, di seberang sana. Dan ini adalah jalan menuju ketika kita akan di tempat mulia bersama dengan Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan apa yang kita sudah lakukan mengisi waktu. Apakah kita sudah mengagumi karya Tuhan selama Dia percayakan kita hidup? Apakah kita menyia-nyiakan kesempatan? Apakah kita adalah pribadi yang tidak peduli dengan Tuhan? Apakah kita yang tidak berusaha untuk menyiapkan diri jika waktu kita selesai? Karena kita tidak pernah tahu, mungkin esok, mungkin lusa, who knows? Kita tidak pernah tahu. Yang kita perlu lakukan, kita harus siap kapan saja waktu kita selesai. Karena hidup ini sangat singkat, seperti uap. Dan firman Allah berkata, seharusnya kita harus berkata seperti ini. Ayat selanjutnya berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahanmu yang demikian adalah salah. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, firman Allah berkata, kita bukan berarti tidak boleh punya perencanaan, tidak boleh punya harapan mimpi, bukan. Tetapi kita selalu melibatkan Tuhan, bertanya-tanyakan Tuhan, memberikan sepenuhnya rencana kita kepada Tuhan, biar rencana dan kehendaknya yang jadi. Kemudian kita bisa melihat bahkan rencana yang kita rencanakan jauh lebih hebat yang Tuhan siapkan. Apa yang tidak pernah aku pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah
sekalipun terbersit, Alkitab mencatat Paulus berkata bahwa itu yang Tuhan siapkan bagi aku. Sebab itu yang terakhir, harapkan Tuhan lebih di atas segala-galanya. Engkau bukan hanya mendapatkan mimpimu, harapanmu, semua rencanamu, lebih dari itu engkau akan mendapatkan hidup itu sesungguhnya. Kemana arahnya? Berjalan bersama dengan Kristus dalam jalan-jalan yang mengagumkan, dalam jalan-jalan kemuliaan, dalam jalan-jalan mujizat dan kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang mengadakan, membuat kita ada sampai hari ini. Berapa di antara saudara yang berkata, Tuhan, jika engkau menemukan aku orangnya, aku mau hidup dalam kemurahan-Mu, aku mau menghargai hidup ini, aku mau mengisi hidup ini, aku mau bersyukur buat nafas, masih diberi sejam lagi, sehari lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Aku mau mengisi 24 hours, 24 jam sehari yang Tuhan berikan kepada semua orang sama rata, tidak kurang, tidak lebih. Aku mau menghargai hidup ini, dan aku tidak akan berkata, aku tidak tahu hidupku akan arah kemana, tapi aku akan tahu hidupku yang mengendalikan adalah Kristus, dan aku melibatkan Tuhan 100% sepenuhnya, dan hidupku bukannya aku lagi, but Christ in me. Jika Kristus dalam engkau, Anda tidak akan takut akan apapun itu. Bapak, Ibu, Saudara, jika itu doa saudara, mari tangan kita di dada. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Mulai hari ini kami tahu Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Hidup kami berharga, berguna, mulia, dan kami akan mengisi, kami akan melihat kemuliaan Allah, kekaguman dalam Kristus. Karena hidup kami bukan tentang kami, tapi tentang Kristus yang nyata dalam seluruh rancangan yang sempurna. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit, penuhi setiap hati kami dengan rancangan-Mu, damai sejahtera-Mu, dan penyertaan pemeliharaan-Mu yang sempurna demi nama Yesus. Everyone say amen, amen, amen. God bless you.